Shalom Alem, Kafirim, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Lebih khusus buat saya punya saudara-saudara yang ada di Papua. Saat ini saya dari Raja Ampat, saya menyapa saudara bersama dengan saya Pastor Alfred, menyampaikan firman Tuhan beberapa menit ke depan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yeshua HaMashiach, lewat video ini saya ingin menyampaikan kepada kita dengan situasi yang hari ini kita hadapi. Saudara, hari ini ketakutan sedang merajalela di mana-mana. Semua orang mengalami ketakutan. Siapapun dia hari ini sedang mengalami ketakutan. Tetapi saya percaya setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Israel, Elohim Israel, tidak akan pernah ketakutan. Sebab kita punya Elohim yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dari tempat ini saya ingin menyampaikan kabar baik ini untuk saudara. Kenapa kita tidak perlu takut? Sebab kadangkala ketakutan membuat kita sampai akhirnya kita bingung kepada siapa kita mau berlari. Tapi firman Tuhan bicara hari ini jelas untuk menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kepada siapa kita harus berlari. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6, saya akan membacakan untuk saudara. Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oleh sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung berguncang di dalam laut. Biarpun airnya berbuih, biarpun gunung-gunung berguncang dalam geloranya. Sebuah sungai, anak-anak sungainya akan menyukakan kota Elohim, tabernakel kudus yang maha tinggi. Elohim berada di tengah-tengahnya, dia tidak akan terguncang. Elohim akan menolongnya menjelang pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para kafirim semua, mispaka yang ada di mana saja, terlebih saya punya saudara-saudara yang ada di Papua. Ketakutan yang sekarang sedang menimpa kita, mungkin itu dalam rumah tangga, keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita hari ini. Tapi satu yang kita harus tahu bahwa kita perlu berlari kepada Tuhan kita. Kita perlu berlari kepada Tuhan kita. Mazmur 46 ini berbicara tentang hebatnya Tuhan kita, Tuhan Israel, hebatnya Tuhan Elohim Israel, bagaimana mengatasi segala macam masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Bahkan kalau Bapak Ibu baca dari bagian ini, saya sangat suka sekali sebab di sana di ayat terakhir dikatakan bahwa tenanglah, diam dan ketahuilah, Anoki Elohim. Anoki Elohim, dia ulang di sana. Jadi tenang dan ketahuilah. Dia bilang akulah Elohim. Ya, Arumba Goyim, Arumba Ares. Dia bilang aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Kalau Bapak Ibu baca bagian ini, ada kekuatan luar biasa yang Tuhan mau kasih buat kita. Ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi penderitaan, apapun situasi yang sekarang sedang kita hadapi, yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang kedua, dikatakan bahwa Elohim, Bapak Yahweh, Tuhan Yeshua adalah tempat perlindungan. Bahasa aslinya mengatakan Elohim lanu makase. Dia adalah tempat perlindungan, makase. Apapun situasi yang kita hadapi hari ini, Yahweh lah Elohim perlindungan kita. Kepada dia saja kita bisa berlari. Musuh dengan berbagai caranya menakutkan kita, membuat kita goyah, membuat kita lari dari Tuhan. Tapi kita harus lari kepada Bapa Yahweh, sebab dialah Elohim perlindungan kita. Dialah makase. Bahkan tidak hanya itu. Kalau Bapak Ibu baca ayat 8 dan ayat yang ke-12, di sana akan menjelaskan dengan jelas sama kita bahwa tidak hanya cuman sebagai makase, tapi dia disebut juga dengan Elohim Misgaf. Misgaf, tempat perlindungan yang maha tinggi. Di atas segala-galanya dia adalah tempat perlindungan yang luar biasa. Jadi yang pertama, kepada siapa kita harus berlari ketika kita mengalami ketakutan, kita mengalami masalah hari-hari ini? Kepada Bapa Yahweh, sebab dialah Elohim perlindungan kita. Yang berikut, ayat berikutnya, ayat 2 bagian berikutnya dikatakan bahwa dia juga adalah kekuatan, os. Tidak hanya makase, os. Dia adalah kekuatan kita. Tidak hanya melindungi kita, tapi dia memberi kita kekuatan yang luar biasa. Kata os dari dua huruf ayin dan huruf sayin. Os, ayin bicara mata. Bagaimana kita mau lari kepada yang lain sementara Tuhan matanya itu mengawasi kita?
berlarilah kepada Bapa Yahweh, sebab matanya itu mengawasi kita. Dengan kekuatan matanya dia sanggup melindungi kita. Dengan kekuatan matanya dia sanggup menguatkan kita, asalkan kita mau berlari kepada dia. Itulah yang membuat bangsa Israel begitu diberkati, karena mereka tetap bersuka cita. Mereka punya Elohim yang mengawasi mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Bahkan huruf yang berikut dari kata os adalah zayin. Zayin adalah weapon, senjata. Dengan kekuatannya dia sanggup mengalahkan setiap musuh. Saudara, raja-raja di dunia, setelah mereka berperang, kemenangan mahkota akan dipasang di kepala mereka. Tetapi Bapa Yahweh menunjukkan kepada bangsa Israel, dia berperang bagi mereka, dia mengalahkan musuh-musuh mereka, dan kemenangan itu dia berikan kepada mereka. Itu yang membuat Tuhan yang kita sembah, Tuhan Israel, adalah Tuhan yang hebat dari semua Tuhan yang ada dalam dunia ini. Kita sudah bicara dengan jelas, segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tapi Yahweh Elohim Israel adalah Tuhan yang menjadikan langit, Samayim. Yang berikut, kenapa kita harus berlari kepada dia? Karena dia tidak hanya Makase, juga tidak hanya Os, tapi dia adalah Esra yang memberi pertolongan kepada kita. Bahkan kitab suci menceritakan dengan jelas bagian ini Bapa Yahweh sudah menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana dia mengalahkan bangsa Mesir, bagaimana dia mengalahkan bangsa Asyur dan bangsa-bangsa yang mencoba menyerang bangsa Israel. Dia sudah kalahkan mereka semua. Pertolongan dia sudah sangat terbukti. Ayat 2 bagian terakhir bilang sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, sangat terbukti. Saudara mau perlu bukti apa lagi dari Tuhan? Bapa Yahweh sudah melakukannya, lewat putranya Yesua juga sudah melakukannya bagi saudara dan saya. Kita sudah membaca, ketika saudara percaya, maka dia sanggup menolong seluruh kehidupan saudara. Saudara nggak perlu berlari kepada manusia, saudara nggak perlu berlari kepada kekayaan, saudara nggak perlu berlari kepada jabatan, kepada orang-orang terdekat saudara. Berlarilah kepada Bapa Yahweh, sebab dia adalah penolong yang sudah terbukti pekerjaannya. Sudah terbukti. Kitab suci mencatat bahwa sudah terbukti. Bahkan kalau kita baca ayat yang ketiga dikatakan, oleh sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung berguncang di dalam laut, biarpun airnya berbuih, biarpun gunung-gunung berguncang dalam geloranya. Bahkan kalau saudara baca ayat yang ketujuh, bangsa-bangsa mengamuk, kerajaan-kerajaan terhuyung-huyung, dia memperdengarkan suaranya, bumi pun hancur. Jadi mau perang kah, mau kehancuran kah, mau kekacauan kah, mau apapun itu, tapi kalau kita berlari kepada Bapa Yahweh, ayat 5 mengatakan, sebuah sungai, anak-anak sungainya akan menyukakan kota Elohim, tabernakel kudus yang maha tinggi. Ada kekuatan yang luar biasa. Anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena Bapa Yahweh lah perlindungan mereka, kekuatan mereka, dan pertolongan mereka. Jadi apapun situasi yang akan menggoncang langit bumi ini, tetapi anak-anak Tuhan akan diberi kekuatan yang luar biasa. Saudara, itulah bedanya Elohim Israel. Dia menjanjikan bahwa apapun situasi yang terjadi, mau badai, mau laut mau goncang, airnya mau berbuih, kerajaan ada mau peperangan dan lain-lain sebagainya. Tapi Yesaya 40 ayat 31 bilang, dia justru akan memberikan kekuatan kepada setiap mereka yang percaya kepada dia. Mereka akan diberikan sayap Raja Wali, berlari tidak lelah, berjalan tidak lesu. Semua kekuatan akan dia berikan kepada mereka karena dia Tuhan sumber kekuatan. Dia akan menolong mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Ayat yang kelima, sebuah sungai yang tadi saya bacakan, anak-anak sungainya akan menyukakan kota Elohim. Saudara, ini bicara tentang kita akan dibawa kepada tempat tinggalnya Tuhan. Kita akan berada dalam perlindungannya Tuhan, sehingga kita akan memperoleh sukacita yang luar biasa. Masalah pasti ada, tapi anak-anak Israel tetap sukacita. Kita pun yang menyembah Bapa Yahweh, menyembah Tuhan Yesua, Elohim Israel, apapun masalah yang kita hadapi, tapi ada sungai yang mengalir di tengah-tengah kota kudus itu. Ada sukacita, ada Roh Kudus yang akan mengalir dalam hati kita, memberikan kita kekuatan, pengharapan bahwa kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara Kafirim semua, Mispakat semua yang hari ini dengar firman Tuhan, lebih khusus saya saudara Papua, kami yang dengar firman ini, saya kasih tahu buat kamu, tidak usah lari kepada apa yang dunia tawarkan, tidak usah lari kepada kebahagiaan yang dunia tawarkan, tidak usah lari kepada manusia, kepada orang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, tidak usah andalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 dan 6 itu bicara dengan jelas, orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk hidup mereka. Tidak ada arti apa mengandalkan manusia, manusia sama aja, nanti nggak akan bisa bikin apa-apa.
berlarilah kepada Tuhan. Dialah makasih perlindungan, dialah os kekuatan, dialah Esra penolongmu. Dan apapun situasi, langit bumi goncang, tapi saudara diberikan kekuatan baru untuk menuju kepada kerajaan 1000 tahun yang dijanjikan buat saudara dan saya yang percaya. Jadi mulai hari ini, percaya sama Tuhan. Percayakan hidup saudara sama Tuhan. Percayakan semua pergumulanmu sama Tuhan. Larilah sama Dia, maka Dia akan berikan saudara kekuatan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Dari Raja 4, saya Pastor Alfred akan terus menyapa saudara dengan firman-firman Tuhan yang akan datang. Tetap mengikuti acara program saya di YouTube ini, dan biar Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu saudara dalam seluruh pergumulan saudara setiap hari. Haleluya. Sampai bertemu kembali dalam program berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.